Setelah ramai rencana pertemuan Mas Ahaye dan Mbak Puan, lalu punya usul. Ini usul mana yang ngopo? Agar ada pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Pak SBY dengan Ketua Umum PDIP, yaitu Mbak Megawati Soekarno Putri. Lah otomatis ya kita kaget no. Ini karepe ngopo itu loh. Halo, ketemu lagi dengan Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Salam Rahayu, salam sejahtera, sehat selalu. Ini saya mau ngomongin koalisi perubahan lagi nih. Seneng saya kalau ngomongin koalisi perubahan ini. Lucu-lucu lah. Nah, orang-orang di koalisi perubahan itu banyak maunya. Hobinya nuduh-nuduh, lalu sodor-sodorkan hal yang baru. Tapi kalau suruh yang memulai duluan, mereka nggak mau. Takut gitu. Ini kaitannya dengan rencana ketemuannya Mbak Puan sama Mas Ahaye. Nah, Pak Sudirman Said kemudian menginginkan ada perjumpaan tokoh lain juga selain Mbak Puan sama Mas Ahaye. Nah, misalnya Pak SBY dengan Bu Mega, yang biyen jotaan. Sakit ditemukan lagi. Lalu Pak Jokowi dengan Pak Anies misalnya. Ini banyak rewelnya ini. Banyak maunya. Maksudnya ya ngopo loh, ngakon-ngakon ketemuan loh. Kalau mau ketemu ya diundang saja loh Pak. Orang rasa gitu ngusul-ngusulkan, nyodor-nyodorkan. Kenapa mesti PDIP atau Pak Jokowi yang memulai untuk menemui? Ya mau itu loh, yang butuh jenengan itu loh. Kenapa kalau koalisi perubahan yang menginisiasi, kenapa? Nggak mau, takut kader dan pendukungnya kabur ikut Pak Ganjar. Orang kok pikirannya kok negatif terus jadi, saya heran ini loh. Hobinya memang nyalah-nyalahin orang kok. Makanya kalian koalisi perubahan ini tetap bonsai terus, kecil terus. Habis pikirannya picik sekali sih. Yang memenuhi di kepalanya itu sesuatu yang negatif. Kalau ngadain pertemuan dengan pihak lain yang berseberangan, dilakukan diam-diam, tidak mau ada yang tahu. Lewis paham banget ini. Masyarakat itu udah paham banget dengan koalisi perubahan. Gayanya itu udah paham. Nah, bagaimana koalisi perubahan bisa besar kalau gitu? Lah yang memenuhi kepalanya cuma rasa bener, rasa sombong. Ya silakan saja kalau mau terus begitu ya. Tinggal dirasain aja lah. Nah, jika Demokrat merespon positif ajaan ketemuannya dari PDIP, mestinya koalisi perubahan itu santai saja, rasa gemeter tuh. Apalagi piagam koalisi kan sudah ditandatangani oleh 3 partai. Nggak perlu cerita ke wartawan tuh. Mereka sudah tahu. Masa takut Demokrat katut jadi pendukungnya Pak Ganjar itu loh. Itu tandanya kalian nggak pede atau mengaca lah pada diri panjenengan yang suka ninggalin teman koalisi itu. Makanya orang lain yang mau ketemu kesimpulannya ya jadi seperti panjenengan itu. Ya mbok sudahlah biar ketemu dulu Mas Ahaye sama Mbak Puan, ya biar mengalir dulu lah. Politisi gembeng loh. Cengeng itu, takut gak ada temennya tuh. Yang gak berani itu loh, jadi politisi itu loh. Kalau parpol takut ditinggal kawan seiring, ya bubarin saja koalisinya. Tidak ada gunanya membangun koalisi perubahan. Itu tandanya itu nggak ada trust, kepercayaan, saling percaya di antara kalian. Nah, kata Pak Sudirman, anggota tim 8, apa ya, anggota tim 8 ya? Oh iya, dari koalisi perubahan, koalisi 8 itu, setelah ramai rencana pertemuan Mas Ahaye dan Mbak Puan, lalu punya usul. Ini usul mana yang ngopo? Agar ada pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Pak SBY dengan Ketua Umum PDIP, yaitu Mbak Megawati Soekarno Putri. Lah otomatis ya kita kaget no. Ini karepe ngopo itu loh. Kok Pak Sudirman malah usul-usul ya ngopo itu loh.
Kan yang dekat dengan Pak SBY itu kan Pak Sudirman. Orang saya ngusulkan kemana-mana, ya usul sama Pak SBY. Mengapa nggak disampaikan ke Mas Ahy langsung aja tuh? Kenapa mesti meminta PDIP yang ngundang? Ya mau itu loh. Coba saja diundang. Siapa tahu beliau bersedia datang, Mbak Mega itu datang. Jangan minta jaminan ke saya. Kok begawan? Oh saya bukan apa-apa loh. Nah, waktu P3, PAN dan Perindo datang ke PDIP, Mbak Mega ikut nemuin. Oh, iya toh. Dan tidak ada syak wasangka loh. PAN malah menyatakan belum tentu loh mendukung Pak Ganjar. Padahal belum tentu mendukung Pak Ganjar. Padahal Bu Mega nerima langsung loh rombongan Pak Zulkifli Hasan itu. Lah, apa habis itu PDI terus mencak-mencak marah-marah. Tak temoni malah orang deal mendukung Pak Ganjar. PDIP nggak marah, biasa-biasa aja itu loh. Orang rewel, orang gembeng tuh. Yang diundang saja Bu Mega, Pak Sudirman Said. Dilihat responnya bagaimana? Kan Pak Sudirman sendiri yang bilang, pertemuan sejenis harus diperbanyak. Mbok rasa gede-gede ngomong. Ngomongannya rasa dua-dua sabar pesawat loh Pak. Kayak capres koalisi perubahan aja lo ngomong dhuwure ra umum. Ngomong jago nglakoni ra iso. Itu seperti gedang wong pakel itu. Ingat loh, tahun depan yang mau dipilih adalah pemimpin bangsa Indonesia ini. Jangan main-main. Bukan ketua RT kayak Om Begawan gini ini. Apalagi ketua paguyuban. Nggak bisa sembarang orang yang harus terpilih. Orang yang harus punya kredibilitas. Orang yang harus punya keberanian, punya nyali dan sebagainya. Otomatis bukan yang modal omong doang gitu. Ya harus bisa kerja, mau rekoso, pokoknya itulah. Pokoknya semuanya harus punya seorang pemimpin itu. Nah, Pak Sudirman kemudian mencontohkan pertemuan lain yang juga penting katanya. Apa meneh, usul meneh, pertemuan meneh nih. Misalnya Pak SBY dengan Bu Mega, Pak Yusuf Kala dengan Pak Jokowi, Pak Surya dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Lah Begawan ketemu siapa nanti? Lah Pak Anies itu dengan Pak Jokowi suruh ketemu katanya. Ini Pak Sudirman ini usul-usul ya, mau karpe apa toh? Lah Bu ya tinggal buat undangan toh Pak. Kemudian kirimkan ke pihak yang mau diundang kan beres. Bukan malah nyuruh-nyuruh PDIP yang memfasilitasi dan sebagainya. Kenapa kalau yang mengundang Pak Sudirman? Atau PKS misalnya, takut mengeluarin biaya atau hidangan, takut tidak direspon dengan baik, atau takut takut apa misalnya. Makanya kalau berpolitik itu ada etikanya, ada adabnya, nggak asal main teriak dan tunjuk-tunjuk. Nah, giliran butuh dicuekin, situnya marah-marah gitu. Nah, ini contohnya ini, bukan contoh nih, kebenarannya ini. Pak Jokowi itu kalau diundang, sepanjang tidak ada benturan dengan tugas kepala negara, beliau kemungkinan akan hadir. Dia sangat menghormati. Apa gak mau ngundang takut dikira yang berharap. Semua itu tergantung niat loh. Kalau niatnya baik ya kemungkinan besar bisa terrealisasi mengundang Pak Jokowi. Ya kan memang Pak Sudirman berharap sesuatu atas pertemuan itu loh. Asal gak mau pertemuan ala PKS yang mintanya malam, orang yang ngomong katanya belum pernah ketemu presiden. Wah, kenyataannya Pak Jokowi ngomong sendiri. Ya malu loh, supaya nggak ada wartawan yang meliput. Hobinya menyerang Pak Jokowi tapi pengen ketemu di istana juga. Wah, ambivalen namanya. Akhirnya PKS datang ke sana malam-malam itu, biar wartawan nggak ada yang tahu. Ngomongnya nggak pernah ketemu lah. Lah, kan yang punya usul itu Pak Sudirman. Cobalah, silahkan Nasdem, PKS atau Demokrat yang mau jadi tuan rumah. Mau pertemuan antara Pak SBY dengan Bu Mega, Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh atau Pak Jokowi dengan Pak Anies. Masalahnya kalau sudah ketemu, memangnya mau apa? Gitu loh. Nek wis ketemu sama Pak Jokowi itu mau apa? Ketemu sama Mbak Mega itu karepe meh ngopo gitu loh. Pak Anies mau ketemu itu mau apa? Lah posisi dia sekarang itu apa itu loh? Capres. Kata siapa dia capres itu? Kalau pendaftaran capres saja belum dibuka.
Yang daftarin siapa juga belum jelas kok. Gimana loh? Ya tidak ada capres yang ketemu presiden kan ya belum ada. Adanya Menhan. Pak Prabowo itu bertemu dengan presiden atau sesama kader PDIP bertemu dengan Pak Jokowi. Nah cobalah carikan posisi untuk Pak Anies dulu. Posisinya apa gitu loh. Yang penting gitu loh. Biar jelas posisinya sebagai apa, baru ketemu dengan Pak Jokowi. Lah kok ngebet banget ketemu Pak Jokowi, janjiannya mau apa sih? Ingat loh, Pak Jokowi itu nggak punya partai, bukan ketua umum partai, bukan orang paling kaya se-Indonesia. 2024 sudah nggak bisa mencalonkan lagi jadi presiden. Nah ini di sini nih, herannya Om Begawan di sini nih. Beliau itu cuma punya hati yang bersih, serta tindakan yang berguna bagi masyarakat dan bangsa ini. Lah mau punya relawan aja loh, itu sebagian sudah mendukung Pak Prabowo, termasuk yang di Solo itu 13 orang relawannya Pak Jokowi lari, tapi yang 10.000 enggak. Yang 10.000 masih dukung Pak Ganjar, cuma 13 yang ke Pak Prabowo. Nah cek saja, selama proses politik jelang 2024, ya hanya parpol koalisi perubahan yang tidak mau ketemu dengan parpol lain. Ya mung terlutok, nguprek gitu. Mereka hanya mau berkunjung ke parpol di internal koalisi. Sementara di luar mereka tetap mencoba berkomunikasi. Nah, misalnya Gerindra, PKB, Golkar sempat berkunjung ke Demokrat. Yang lucu ya Nasdem itu wong merasa mengusung capres yang tidak mau melanjutkan apa yang tidak mau melanjutkan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi kok. Tapi ngakunya mereka masih mendukung pemerintah. Aneh toh itu. Aneh bin ajaib itu Nasdem itu. Nasdem juga hampir putus asa. Soalnya rencana pertemuan Mas Ahaye dan Mbak Puan, kata Pak San Mustafa, ketua DPW Nasdem Jawa Barat, kalau Mas Ahaye jadi cawapresnya Pak Ganjar, ya mereka harus cari partai pengganti untuk menggantikan Demokrat. Itu kalau dapat, kalau nggak dapat ya bubar. Itu aja lah. Sampai jumpa dalam ngompol-ngompol berikutnya. Jangan sampai bubar loh ya. Salam Begawan. Tetap di Ngopini Politik. Salam.